Assalamualaikum, selamat datang di channel Ana Jawara. Nah, kali ini sudah ada handphone S8 atau Samsung S8. Di sini kita cas 100% dan kalau kita nyalakan seperti ini ya, teman-teman. Keadaannya itu sudah saya bongkar, yaitu ditutup belakangnya. Nah, ketika dinyalakan tidak bisa atau seperti ini, padahal kondisi baterai 100% dan kalau dinyalakan, nah, akan mati dan mengecas, tanda pengecasan seperti ini, teman-teman. Aneh ya, untuk keluhan seperti ini sangat aneh sekali. Nah, kalau kita nyalakan, kita ulangi sekali lagi seperti ini. Dan untuk handphonenya Galaxy S8. Nah, padahal ini sambil kita cas ya. Biasanya kalau kerusakan baterai itu sambil kita cas dia sampai ke menu ya, teman-teman, seperti ini. Maka dari itu dengan cara seperti ini kita nyalakan juga tanpa kita cas tidak bisa ya, teman-teman, harus dengan cas untuk nyalakannya. Tetapi walaupun dengan cas dia tidak sampai ke menu ya, atau ke menu layar utama seperti itu. Keluhannya seperti ini ya, teman-teman, jadi sangat aneh. Nah, ini malah jadi 5% ya. Ini kerusakannya kita bongkar dulu, kita cek apakah baterai ataukah ada yang short atau konslet di bagian mesinnya. Nah, sekarang kita percepat untuk cara pembongkarannya. Oke, setelah kita bongkar, kita cek dulu baterainya. Ternyata di sini baterainya agak seperti ini ya, pernah bongkar juga. Nah, seperti ini, kemungkinan besar ini di baterai ya kerusakan. Tapi kita cek dulu dengan multitester untuk baterainya sama handphonenya. Nah, setelah saya cek dengan dengan multitester, maaf, itu handphone tidak short atau konslet. Nah, ini saya cobain dengan baterai yang lain. Ini baterai di Samsung J3 Pro ya. Samsung J3 Pro, apakah dia bisa ya? Ini plusnya di mana, tetapi nggak sama. Untuk soketnya sama, cuman beda jenisnya. Seperti ini ya. Kita coba dengan menggunakan baterai Samsung J3 Pro ya. Nah, seperti ini untuk cara ceknya. Karena saya tidak mempunyai baterai yang asli, saya sudah pesen baterai juga. Nah, ini tunggu beberapa hari ya, pokoknya saya pesankan dulu untuk baterainya kalau kerusakan baterai ya, yang pasti. Oke, di sini kita cek memang handphone tidak ada konsleting atau konslet. Nah, berarti kerusakannya bisa dipastikan di baterai ya, teman-teman. Oke, seperti ini untuk baterainya, handphonenya seperti ini. Nah, kita coba dengan baterai Samsung J3 Pro. Nah, di sini bisa juga kita nyalakan, cuman ini soketnya berbeda dan untuk mAh-nya juga berbeda. Nah, untuk mAh ini tidak ada 3000 yang J3 Pro ini ya. Cuman 2000 berapa gitu. Kalau untuk Samsung S8 ini 3000 ya mAh. Nah, sini bisa kita operasikan. Nah, ini bisa juga kerusakannya di baterainya. Oke. Nah, langsung saja kita pesankan baterai sekitar 3 hari sampai 4 hari di online ya, teman-teman. Nah, ini sudah saya online kan. Nah, selang beberapa hari saya nunggu sampai 4 hari ya, teman-teman. Kita nunggu, kemudian datang untuk baterai yang orinya seperti ini. Ini untuk baterai bekasnya seperti ini. Untuk yang ori seperti ini. Ini ori cuman second ya. Ini murah, ini termasuknya murah. Saya beli di online itu
sekitar sama ongkirnya 89.000 ya untuk ori ya teman-teman, tapi ini ori copotan teman-teman, jadi bukan baru ya, bukan baru, tidak baru, pokoknya ini second, tetapi masih belum bocor juga atau gelembung juga, masih bagus juga. Nah sekarang seperti ini kita pasang, setelah kita lem kita pasang, kemudian kita coba. Nah seperti ini, kita tinggal masang bautnya untuk handphone S8 ini ya teman-teman. Kuncinya seperti ini, untuk apa itu, bautnya sama ya, untuk plus ya, seperti ini. Nah teman-teman, untuk cara pemasangan tersebut sangat mudah ya. Kalau untuk baterai, jadi kita tidak perlu membongkar LCD depan, kita hanya perlu membongkar yaitu casing belakang, tapi harus hati-hati, rawan pecah untuk casing belakangnya. Ini juga pecah, cuman yang memecahkan bukan saya teman-teman, ini katanya jatuh juga atau nggak tahu sih kenapa. Yang pasti saya menerima sudah dalam keadaan terbuka atau casing belakangnya sudah kebuka. Nah seperti ini. Oke teman-teman, setelah kita pasang semuanya, kita akan nyalakan dan kita coba untuk handphone tersebut. Nah sebelumnya kita coba kita cek dulu apakah bisa kita operasikan. Di sini bagus juga, coba kita cas ya, apakah bisa mengecas atau tidaknya, kita cek dulu ya teman-teman. Oke, di sini bisa mengecas ya teman-teman, ada tanda petirnya dan juga persenannya. Nah di sini kayaknya sudah fix ya, kita coba matikan handphonenya supaya lebih kelihatan untuk pengecasan. Oke, bisa mengecas dengan ini baterai yang second atau second ya, original second. Lumayan ya, lumayan memuaskan. Oke, setelah itu kita tinggal pasang casing belakang, tetapi ini casingnya pecah-pecah kayak gini ya, kita pesankan dulu untuk online-nya. Nah teman-teman, seperti ini pecah ya. Nah, teman-teman yang belum tahu ya apa ya ini fungsi dari ini ya, ini fungsinya itu bukan antena ini ya teman-teman. Kalau kita untuk antena itu bukan seperti ini, biasanya kalau di sini ini antena yang ini putih-putih, ini ada garis putih-putih, ini antena teman-teman. Ini wireless charging ya, kalau yang ini wireless charging buat wireless ya. Oke, sementara cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.